Gue bisa jelasin sekarang. Bacot! Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik aja ya, dan rezekinya selalu lancar terus, amin. Oke, kali ini kita bakalan nge-review sebuah film drama, action, romantis, dan ada sedikit bumbu humorisnya gitu ya. Dan film ini berjudul Dignited, yang merupakan film Indonesia yang udah tayang 2020 kemarin. Film ini disutradarai oleh Fajar Nugros dan merupakan film yang diangkat dari novel terkenal karya Hana Margareta. Film ini menceritakan tentang seorang anak SMA bernama Alfi yang berusaha menjaga kehormatan keluarga dan cintanya dari kakaknya sendiri yang telah salah jalan. Hingga akhirnya ia harus berjuang untuk balas dendam kepada seseorang karena telah membuat kakaknya terjerumus ke jalan yang salah. Bagaimana kisah selanjutnya? Namun sebelum itu, seperti biasa, bagi kalian yang suka dengan video ini silahkan tekan tombol like-nya, karena satu like dari kalian beri pahala yang kalian dapatkan. Yuk kita langsung saja ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan kepadatan dan kemacetan kota Jakarta, dan terlihat seorang wanita bernama Alana dan mamanya yang terjebak macet saat menuju sekolah padahal udah terlambat nih. Hingga tiba-tiba ada seorang pengendara motor FF yang menabrak spion mobil mereka. Dan ia adalah Alfi yang menyenggol kaca spion mobil Alana tadi. Alfi adalah salah satu siswa teladan yang berprestasi. Namun hari itu ia terlambat mengikuti upacara karena begadang main FF. Saat Alfi memasuki lapangan, semua murid cewek-cewek alay langsung menoleh ke arahnya. Jadi Alpinia di sekolah udah kayak idola gitu di sekolahnya. Siswa yang terlambat pun diberi hukuman, termasuk Alfi yang dihukum untuk membersihkan toilet. Di sisi lain, Alana ini adalah siswi baru pindah di sekolahnya. Dan saat di toilet, Alfi mengusir beberapa cewek alay yang lagi ngaca, dimana ketiga cewek itu adalah Natasha dan dua temannya yang juga teman kelas Alfi. Tak berapa lama, teman Alfi yang bernama Kenan datang dan menasehatinya agar tidak terlalu barbar dengan cewek. Setelah itu, Alana juga datang ke toilet itu karena udah nggak tahan buat setoran pajak. Jadi, kita sebagai kaum Arab, Singkat cerita, mereka pun kembali ke kelas yang ternyata Alana itu duduknya dengan Alfi. Saat Alana mengajak berkenalan, Alfi begitu cuek dan angkuh, dan saat pelajaran dimulai, Alfi ini mengancam Alana kalau sampai dia berisik, dia bisa saja pindah kelas atau pindah sekolah. Alana sendiri malah heran dan bingung dengan sikap yang begitu dingin dan cuek itu. Dan saat mengerjakan soal, Alana ini mencoba untuk mencontek Alfi karena dia tidak paham dengan pelajarannya. Dan tak berapa lama, Alana mulai mengganggu Alfi dengan menyanyi karena dia minta diajarin Alfi tapi tidak digubris. Akhirnya Alfi pun mengalah. Dia pun mengajarkan Alana. Bukannya ngedengerin, Alana malah teriak kalau dia nggak suka akuntansi. Semua murid dalam kelas pun langsung mensoraki mereka berdua. Nggak tahu, nggak suka akuntansi. Saat istirahat, si Natasha ini melabrak Alana tapi dengan cara yang santuy. Namun Alfi langsung melempar kulit pisang ke arah Natasha dan bilang kalau kalian itu kepedean. Natasha dan teman-temannya yang tidak suka sikap Alfi pun kemudian pergi. Dan ternyata Alana juga tidak suka dengan sikap Alfi yang kasar dan barbar sama cewek. Alana pun langsung melempar balik kulit pisang Alfi padanya. Salam dari Binjai. Singkat cerita, Alfi di rumah cuma tinggal bersama ibunya karena ayahnya sudah meninggal. Begitu juga dengan Alana, ia hidup bersama ibunya. Keesokan harinya, saat pelajaran olahraga, Alana pun pingsan. Guru olahraga pun langsung menyuruh Alfi untuk membawanya ke OKS. Dengan muka malas, Alfi pun tetap menolong Alana, namun Alana malah terkejut dan ketakutan saat digendong Alfi. Alana pun kemudian langsung masuk ke OKS dan mengunci pintu, yang mana di OKS itu juga ada seorang siswi yang bernama Sabita. Malam harinya, saat di rumah, Alana begitu terkejut karena kedatangan Regan, mantan pacarnya dulu. Bukan Ragel ya guys. Alana begitu ketakutan saat Regan mencoba untuk mendekatinya. Regan pun kemudian mencoba mengajar Alana sampai ke kamarnya. Alana pun pingsan karena kena dobrak pintu dari Regan.
Regan yang awalnya khawatir, lama-kelamaan malah memanfaatkan momen itu untuk menyentuh Alana. Namun tak berapa lama, untungnya nih ya, mamanya Alana datang dan langsung mengusir Regan dari rumahnya. Alana pun kemudian dicek ke rumah sakit dan mamanya Alana pun langsung menegur satpamnya yang lupa mengunci gerbang karena terlalu asik mabar FF. Mama Alana juga langsung bilang sama Alana kalau semua cowok itu jahat atau semua cowok itu sama saja. Semenjak kejadian itu, Alana tidak masuk sekolah. Namun, dengan inisiatif Alfi mengirimkan materi pelajaran kepada Alana dengan menggunakan Gojek online agar dia tidak ketinggalan pelajaran. Beberapa hari kemudian, Alana pun masuk nih dan mulai hari itu, Alana dan Alfi pun mulai dekat. Kenapa kalau gue berisik? Sampai akhirnya, saat mereka pulang sekolah, Regan ada di depan sekolah dan Alfi pun langsung mengejar Regan. Alana sendiri hanya bisa terdiam dan ketakutan dan bingung dengan kejadian itu. Regan pun kemudian pergi dengan Alfi yang mengejarnya. Sedangkan Alana sendiri mencoba menanyakan masalah Alfi dan Regan pada Kenan. Nah, di sini nih, Kenan mengetahui bahwa Regan adalah mantan Alana. Namun Alana sedikit curiga nih kalau Kenan sedang menyembunyikan kebenaran tentang Alfi. Sementara itu, Alfi akhirnya juga tahu nih kalau Alana mantannya Regan dari Kenan. Dan saat di sekolah, Alana sama Alfi kena hukuman karena berisik. Mereka kemudian dihukum disuruh untuk hormat ke bendera. Saat mereka dihukum, Alfi justru bilang kalau dia adalah orang yang gak bakal buat cewek nangis. Alana pun kemudian meminta Alfi untuk berjanji agar dia bisa menghormati cewek. Setelah itu, anak-anak EPS 2 mengadakan kegiatan pembelajaran di luar sekolah. Berhubung si Alana dan Alfi juga anak EPS, berarti mereka juga harus ikut. Namun sayangnya, mamanya Alana belum menyetujui. Sampai akhirnya, Alana meminta Alfi untuk ke rumahnya dengan maksud membantunya mengerjakan tugas sekolah. Padahal, niat Alana sebenarnya adalah ingin minta bantuan Alfi agar diizinkan mengikuti kegiatan luar sekolah. Jadi, karena si Alfi ini anak teladan, si Alana ini memanfaatkan hal itu agar si mamanya ini percaya kalau dia bakal baik-baik saja karena sama Alfi. Setelah itu, mamanya Alana pun setuju dan menitipkan Alana pada Alfi. Ya udah, Mama izinin. Hingga akhirnya kegiatan luar sekolah pun dimulai. Mereka pun memulai tugas dengan mewawancarai para nelayan sekitar. Jodoh maut Allah yang nentuin. Tempat untuk berlayar itu kapan Pak ya? Bulan madu. Di sisi lain, Sabita ini kayak terus memperhatikan Alana. Sabita kemudian pergi sebelum tugas wawancara selesai. Alana yang melihat gerak-gerik Sabita ini aneh dan selalu memperhatikan dirinya, ia kemudian mengikutinya. Oh, suara ikan. Dan saat di tepi pantai, Sabita jujur nih kalau ternyata dia telah dirudal paksa sama Regan. Gue diperkosa, Nak. Siapa? Regan. Hingga akhirnya di sini juga si Alana mengetahui fakta bahwa Alfi adalah adiknya Regan. Jadi asal kalian tahu ya, Regan itu adalah kakaknya Alfi. Alana pun begitu terkejut sekaligus kecewa. Saat sudah menjelang malam, Alfi dan semua orang di sana sadar kalau Alana dan Sabita belum kembali. Alfi dan Kenan pun kemudian mencari mereka. Di sisi lain, Alana menyarankan Sabita untuk melapor polisi. Namun si Sabita malah mencoba untuk bunuh diri ke laut. Alana pun kemudian berteriak meminta pertolongan. Alfi dan Kenan pun segera menolong mereka. Setelah ditolong, Alana justru marah kepada mereka berdua karena mereka gak ngasih tahu siapa Alfi sebenarnya. Alana pun kemudian mengajak Sabita pergi, sedangkan Alfi begitu marah dengan dirinya sendiri dan juga kakaknya Regan. Dan semenjak kejadian itu, hubungan mereka menjadi renggang. Sementara itu, saat di rumah ternyata si Regan ini sedang mengunjungi ibunya. Sampai akhirnya Alfi datang dan melihat Regan. Ibunya pun kemudian mencoba melerai mereka berdua. Alfi, gue kakak lu Alfi. Sampai akhirnya si ibu ini mendengar Regan telah merudal paksa anak orang. Ada berapa cewek jadi korban dia? Alana juga lo ambilin. Si ibu pun kemudian langsung mengusir Regan dari rumahnya. Di sekolah sendiri, Alfi mencoba meminta maaf pada Sabita dan menyuruh Sabita untuk melaporkan Regan pada polisi. Dan saat kejadian ini nih, si Alana juga memperhatikan mereka. Alfi ngapain, Bit?
Alfi nyuruh gue buat laporin Regan ke polisi, Nak. Di sisi lain, masing-masing dari Alana maupun Alfi mencoba mengingat momen-momen kebersamaan mereka. Dan suatu malam, Kenan datang dan mengajak Alana nonton film di bioskop. Namun ternyata itu adalah cara Kenan untuk memperbaiki hubungan Alana dan Alfi. Setelah nonton, Alana dan Alfi pun pergi ke warung kopi. Namun di sini sangat terlihat Alana itu sedikit waspada dengan Alfi. Alfi yang melihat Alana ini kayak jaga jarak, Alfi kembali mengingatkan kalau dia itu bukan Regan dan kemudian pergi. Di saat Kenan datang, ia menjelaskan bahwa Alfi sudah berusaha keras agar tidak seperti kakaknya. Namun tak lama kemudian, datanglah Regan bersama teman-temannya untuk membawa Alana. Kenan pun kemudian dipukul dengan botol dan terluka. Kenan pun langsung mengabari Alfi kalau Alana dibawa Regan. Alana sendiri kemudian dibawa ke tempat di mana Regan bisa membayar semua hutang-hutangnya. Karena selama ini Regan selalu membeli narkoba kepada temannya itu hingga ia mempunyai hutang yang banyak. Alana juga akhirnya mengetahui nih kalau Sabita ternyata pernah dibawa ke tempat itu juga. Dan sumpah. Tak berapa lama, si Alfi ini datang dan langsung berkelahi dengan Regan. Gue bisa jelasin sama. Regan pun akhirnya kalah dan Alana kemudian kabur bersama Alfi. Namun Alana masih saja takut dengan Alfi dan ternyata Alfi itu terluka di bagian perutnya. Alana yang khawatir langsung membawanya ke rumah sakit. Atas kejadian tersebut, beberapa hari kemudian si Alana dan mamanya mau pindah ke Bangkok karena mamanya Alana itu nggak mau berteman dengan adiknya Regan. Namun Alana sendiri nggak suka kehidupannya seperti itu terus. Sementara itu, Kenan yang menengok Alfi yang sudah di rumah dan menceritakan ceritanya bersama Alana saat di warung kopi malam itu. Scene pun menunjukkan masa lalu kehidupan Alfi dan keluarganya di masa lalu. Dari seorang Alfi menjadi geng motor sampai meninggalnya ayah Alfi. Semua yang Alfi lakukan adalah semata-mata untuk mengembalikan kehormatan keluarganya. Cuma mau balikin kehormatan keluarganya, Nak. Singkat cerita, Regan ini pun pulang ke rumah. Namun seperti biasanya, Alfi tidak suka. Regan pun kemudian menceritakan kenapa dia tidak pernah pulang ke rumah selama ini. Ternyata Regan ini cuma iri dengki karena Alfi lah yang lebih disayang. Mereka pun kemudian berdebat. Namun tak berapa lama, ada polisi yang datang dan menangkap Regan karena kasus rudal paksa kepada Sabita. Regan pun kemudian memberi pesan pada Alfi untuk menjaga ibunya. Setelah Regan ditangkap, si Alfi akhirnya memutuskan untuk menantang teman Regan yang sudah menjebak Regan menjadi anak berandalan, mengajaknya taruhan. Kalau Alfi menang, maka mereka semua harus bubar. Di sisi lain, Alana sudah di bandara, namun Alana mencoba memberikan pengertian pada ibunya. Dan akhirnya, Alana diizinkan untuk tinggal di Jakarta lagi. Sementara itu, Alfi dan temannya kakaknya Regan memulai balapan. Hingga akhirnya Alfi mengalami kecelakaan yang membuat matanya buta. Alana pun sangat terkejut mendengar kabar tersebut. Di rumah sakit, terlihat seperti Alfi sangat menyesali dengan perbuatannya sendiri. Sedangkan di lapas sendiri, Regan ini mendapatkan ganjaran hukuman 20 tahun karena kasusnya yang berlapis-lapis. Selama 20 tahun penjara. Dan ternyata, teman Regan yang sebelumnya balapan sama Alfi juga udah ditangkap.
Sementara itu, di rumah sakit sendiri Alana mencoba untuk menghibur Alfie bersama Kenan. Dan suatu hari, ibunya Alfie ini menjenguk anaknya di lapas. Regan pun kemudian menyesali semua perbuatannya. Regan pun kemudian menangis melihat keadaan Alfie yang sekarang. Setelah itu, kemudian Regan menulis sepucuk surat untuk keluarganya. Keesokan harinya, saat di lapas, Regan membunuh temannya itu menggunakan sikat gigi yang sudah ditajamkan. Kemudian, Regan pun dihajar oleh semua tahanan sampai dia dikirim ke lobi akhirat. Tidak cuma itu, Regan juga memberikan hadiah terakhirnya kepada Alfie berupa mendonorkan matanya kepada Alfie. Alfie pun kemudian kembali bisa melihat lagi. Beberapa hari kemudian, dia mengunjungi makam Regan bersama Alana. Dan setelah itu, mereka pun pergi bersama ke suatu tempat di waktu sore. Kemudian, mereka pun adu skill mekanik dan film pun selesai. Oke, bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like. Karena satu like dari kalian beribu pahala yang kalian dapatkan. Salah hilap mohon maaf, sampai bertemu lagi di next video. Bye-bye.